Halo guys, berjumpa lagi dengan Link Channel. Kali ini Link Channel akan menceritakan sebuah film yang berjudul Blue Miracle. Film yang diambil dari kisah nyata ini menceritakan seorang pria dan istrinya yang mengelola sebuah panti asuhan. Sayangnya hutang bank harus menghantui keberlangsungan panti asuhan tersebut. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali seorang pria yang terbangun dari tidurnya dikarenakan mimpi buruk. Lalu ia didatangi beberapa anak-anak memberitahukan kalau salah satu anak ada yang hilang dari rumah. Pria itu bernama Omar. Ia adalah pemilik sebuah panti asuhan. Setelah itu Omar pun pergi mencari anak yang hilang itu. Setelah mencari kesana kemari, Omar pun menemukan anak itu sedang tidur di suatu tempat. Omar pun langsung membawa pulang anak tersebut. Pagi harinya, Omar menyapa anak-anak panti asuhan tersebut. Omar yang ketahuan sedang bermain bola di dalam rumah dengan anak-anak tersebut ditegur istrinya agar tidak bermain bola di dalam rumah. Omar pun memberi penjelasan kepada istrinya kalau tidak mudah mengajarkan sopan santun dalam semalam kepada anak-anak. Kemudian Omar dan istrinya pergi ke dapur. Omar berpamitan akan pergi ke kota membeli sesuatu. Istrinya berpesan untuk membelikan telur, tapi Omar keberatan karena telur terlalu mahal. Sebelum pergi, terlebih dahulu Omar membetulkan ban mobilnya yang bocor akibat terkena paku. Scene selanjutnya memperlihatkan anak kecil yang kabur, sedang duduk dan menggambar sesuatu. Anak kecil itu bernama Tweety. Omar yang kebetulan lewat melihat anak itu, Omar pun menghampiri Tweety. Omar menasihati Tweety agar tidak kabur lagi dan menyuruh Tweety untuk berdoa meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika dirinya dalam kesulitan. Kemudian Omar yang akan pergi dengan Tweety didatangi seorang polisi bernama Berto. Berto yang membawa seorang anak laki-laki meminta Omar untuk berbicara kepada anak laki-laki tersebut karena telah mencuri sebuah jam tangan. Omar pun mulai berbicara dengan anak laki-laki itu dan memberi tawaran mau mengembalikan jam tangan tersebut dan meminta maaf kepada pemiliknya atau ikut dengan Berto si polisi tersebut. Anak laki-laki yang diketahui bernama Moko itu pun memilih untuk mengembalikan jam tangan tersebut dan meminta maaf kepada pemiliknya. Kemudian Omar pun mengantar Moko kepada pemilik jam tangan tersebut. Di jalan mereka saling mengobrol. Omar menawarkan Moko untuk bergabung di panti asuhannya yang bernama Casa Hogar. Akan tetapi Moko menolak karena tidak mau menjadi pengasuh. Selanjutnya, di sebuah dermaga seorang nelayan bernama Kapten White Malloy sedang mengobrol dengan seseorang. Orang itu meminta Kapten White untuk menangkap seekor ikan marlin berukuran besar dan membayarnya mahal. Ketika akan menandatangani perjanjian itu, Kapten White tersinggung dengan ucapan orang itu. Akhirnya perjanjian dibatalkan dan Kapten White mengusir orang itu. Tak lama berselang, Omar, Tweety, dan Moko datang di tempat Kapten White. Ternyata pemilik jam tangan tadi adalah Kapten White. Omar langsung mengembalikan jam tangan tersebut dan sambil merayu, Omar meminta Kapten White memaafkan Moko. Tapi Kapten White tidak peduli, malah mengusir mereka. Ketika Omar berbalik, Moko pun sudah tidak ada. Kemudian terdengar berita bahwa badai besar akan menghantam kota itu. Badai yang disinyalir badai terbesar dalam 10 dekade terakhir diperkirakan akan datang pada malam hari dengan kecepatan angin 160 km per jam. Omar yang telah sampai di panti asuhannya kemudian masuk dan menginstruksikan kepada anak-anak panti asuhannya untuk bersama-sama mengangkut 500 karung pasir dan diletakkan di sekitar panti asuhannya agar terhindar dari banjir di malam hari akibat badai. Malam hari pun tiba, karung-karung pasir sudah tertumpuk di depan pintu dan sekitar rumah. Omar beserta istri dan anak-anak panti asuhannya berkumpul di satu ruangan, ditemani beberapa cahaya lilin sambil berbincang-bincang. Dan pagi hari pun tiba. Omar terbangun dan kaget mendapati ruangannya sudah dipenuhi air. Lalu Omar dan anak-anak panti asuhan tersebut mengecek seluruh ruangan. Ternyata air sudah menggenangi semua ruangan dan merusak perabotan dan makanan di sana. Kemudian Omar dan anak-anak panti asuhan itu pun bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Ketika sedang bersiap-siap, Tweety mengangkat telepon yang ternyata itu telepon dari pihak bank yang memberitahukan Omar akan membayar hutangnya. Seketika itu pun raut wajah Omar berubah. Omar pun telah sampai di tempat yang dituju. Omar langsung menemui pemilik tempat itu. Pemilik tempat itu bernama Wayne. Ternyata tempat itu akan mengadakan sebuah turnamen memancing bernama Baby Slack and Blue, turnamen memancing tingkat internasional. Omar pun langsung mengutarakan niatnya kepada Wayne.
Ia ingin meminjam pompa air untuk menghilangkan air di panti asuhannya akibat banjir dan meminta Wayne untuk berbicara dengan pihak bank tentang hutangnya. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Kapten White datang untuk mengikuti turnamen memancing itu. Akan tetapi Kapten White ditolak oleh Wayne karena Kapten White dinilai tidak memenuhi persyaratan. Tetapi Kapten White tidak terima dengan penolakan itu. Bahkan Kapten White berbicara kalau tidak ada orang yang memenangkan turnamen itu sebanyak 2 kali seperti dirinya. Kapten White terus memaksa Wayne untuk mengizinkannya ikut. Kapten White bahkan memberikan usulan untuk memasukkannya ke dalam tim lokal atau siapapun. Tidak perlu dari tim yang pandai memancing karena dia akan mengatasinya. Di luar dugaan, Wayne menyetujui usulan itu dan memasukkan nama Kasaugar sebagai peserta. Kapten White pun terkejut karena tim yang diberikannya adalah sekumpulan remaja anak-anak. Sempat menolak, tetapi Kapten White tidak punya pilihan lain. Dia pun mendatangi Omar di Kasaugar dan menyuruh Omar menyiapkan diri dan ketiga anak asuhnya untuk ikut perlombaan. Sempat bingung dengan ajakan Kapten White, Omar pun kemudian membicarakan hal tersebut dengan istrinya. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya Omar pun memutuskan untuk ikut dalam perlombaan tersebut dengan Kapten White. Hari perlombaan pun dimulai. Perlombaan memancing yang akan berlangsung selama 3 hari. Omar dan anak-anak asuhnya telah sampai di tempat perlombaan. Semua bersuka cita. Omar pun mulai melakukan registrasi ulang. Ketika sedang melakukan registrasi ulang, Omar melihat Moko. Omar pun mendekati Moko dan mengajak Moko untuk bergabung dalam timnya, tetapi Moko menolaknya. Setelah itu, Omar dan anak-anak asuhnya telah sampai di kapal Kapten White. Kapten White pun langsung memamerkan kapalnya yang sudah memenangkan perlombaan memancing sebanyak 2 kali dan memperkenalkan kru kapalnya yang bernama Cato. Setelah itu, Omar dan anak-anak asuhnya diperintahkan menaiki kapal. Saat akan menaiki kapal, Omar melihat Moko. Moko pun berubah pikiran dan mengikuti Omar. Tetapi Moko sempat mendapat penolakan oleh Kapten White, tapi hal itu bisa diatasi oleh Omar. Perlombaan pun dimulai. Kapal-kapal peserta mulai berlayar ke tengah lautan untuk memancing ikan. Begitupun dengan kapal Kapten White. Perlombaan hari pertama sepertinya tidak berjalan mudah. Kapal Kapten White tiba-tiba mogok. Lalu masalah itu bisa diatasi Cato. Kapal Kapten White pun berlayar kembali. Setelah mendapat lokasi yang strategis, kapal Kapten White berhenti. Kapten White pun menyiapkan umpan dan pancingnya. Ketika Kapten White sedang mempersiapkan pancingnya, seorang anak asuh Omar yang bernama Hollywood menanyakan asal tinggal Moko. Tiba-tiba Gecko marah hingga terjadi adu mulut antara keduanya karena ternyata Moko berasal dari tempat yang tidak Gecko sukai. Tetapi mereka langsung dilerai oleh Hollywood. Kemudian Moko tiba-tiba menyentuh umpan pancing Kapten White. Kapten White yang mengetahui hal itu kemudian marah dan menegur Moko agar tidak menyentuh umpan itu lagi, karena itu adalah umpan ikan keberuntungannya. Kail pancing pun sudah dipasang. Kemudian Kapten White menjelaskan peraturan yang ada di kapal itu, bahwa anak-anak dilarang menyentuh apapun yang ada di kapal. Kapten White juga menunjuk Omar agar jika pancing disambar ikan, dia yang akan memegang atau mengangkat pancingnya, karena Kapten White dilarang mengangkat pancing itu sendiri oleh panitia perlombaan. Akan tetapi Omar menolak untuk melakukan hal itu. Omar pun menyarankan untuk Moko saja yang akan mengangkat pancing itu jika disambar ikan. Kapten White pun menyetujuinya, dan Omar pun meminta Kapten White agar memberitahu anak-anak agar tidak terlalu berharap lebih terhadap perlombaan ini. Di luar dugaan, Kapten White malah memotivasi anak-anak agar lebih bersemangat karena timnya akan menang. Sontak perkataan Kapten White membuat Omar kaget dan menegur Kapten White, tapi Kapten White tidak peduli. Selang waktu berlalu, sambil menunggu pancing disambar ikan, mereka mengobrol tentang cerita kehidupan masa lalu mereka masing-masing. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba pancing bergerak. Kapten White pun menyuruh Moko untuk memegang dan menarik pancing tersebut. Berharap pancing tersebut disambar ikan besar, tetapi ternyata bukan ikan yang menyambar, melainkan hanya tersangkut rumput laut. Mereka pun sedikit kecewa. Perlombaan hari pertama pun telah usai. Tim Kasaugar gagal mendapatkan ikan di hari pertama. Sementara tim lain bernama Deep Blue Something sudah mendapatkan ikan dengan berat 167 kg dan memimpin klasemen perlombaan sementara. Kemudian Omar dan anak-anak pun pulang dengan raut wajah kecewa, sambil berharap besok lebih baik lagi dan mampu memenangkan perlombaan. Setelah sampai di rumah, Omar kedatangan teman lamanya bernama Hector. Hector mengobrol sebentar bersama anak-anak asuh Omar.
Kemudian Hector mengajak Omar keluar untuk mengobrol hal yang lebih serius lagi. Mereka pun mengobrol berdua. Hector yang tahu Omar sedang kesulitan karena dikejar hutang, menawarkan Omar untuk ikut bekerja kembali dengan Hector. Akan tetapi Omar menolak keras ajakan Hector. Perlombaan hari kedua pun dimulai. Tim Kasahokar pun sudah berkumpul dan kapal Kapten Wade mulai berlayar ke lautan. Di dalam kapal, Kapten Wade yang sedang membuat simpul pancing didatangi seorang anak asuh Omar yang bernama Vicky. Vicky sempat dilarang masuk oleh Kapten Wade, tapi kemudian Vicky dipersilakan masuk dan mengajari Vicky membuat simpul pancing. Kemudian Kapten Wade keluar menyapa anak-anak dan menyuruh Vicky agar dia yang memegang pancingnya jika pancingnya disambar ikan. Sempat terjadi keraguan pada Vicky karena beranggapan Gecko lebih kuat dan lebih bisa. Tetapi Kapten Wade meyakinkan Vicky bahwa dia pernah mengajarkan memancing kepada anak yang lebih kecil dari dia. Setelah menunggu lama, akhirnya pancingnya disambar ikan. Tanpa ragu, Kapten Wade pun langsung menyuruh Vicky untuk segera memegang pancingan itu dan memandu Vicky. Di sisi lain, Gecko dan Hollywood yang mengetahui hal itu segera bergegas menuju Vicky sambil meledek Moko bahwa pancingnya kali ini benar-benar disambar ikan, bukan rumput laut. Moko yang tidak terima balik menghina Gecko bahwa dia anak yatim. Sontak Gecko yang mendengarnya tidak terima dan langsung mendorong Moko ke laut. Mereka berdua pun terjebur ke laut. Ternyata Gecko tidak bisa berenang. Moko pun panik dan memanggil-manggil Omar. Omar yang mengetahui hal itu sontak panik dan bingung karena dia pun tidak bisa berenang. Kemudian Omar meminta Kapten Wade untuk menolong Gecko. Kapten Wade yang sedang memandu Vicky pun bingung memilih antara memandu Vicky untuk mendapatkan ikan atau menolong Gecko. Akhirnya Kapten Wade pun melompat ke laut dan menolong Gecko. Di saat bersamaan, pancing yang dipegang Vicky putus. Mereka pun gagal mendapatkan ikan itu. Dengan wajah yang kecewa dan marah, Kapten Wade mengungkapkan kekecewaannya kepada anak-anak dan Omar. Perlombaan hari kedua pun berakhir tanpa mendapatkan ikan. Mereka pun berlabuh kembali ke pelabuhan. Tampak raut kekecewaan kepada mereka. Tasso pun berkata mungkin besok Kapten Wade sudah tidak mau berlayar lagi. Kemudian mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Omar diberitahu istrinya bahwa Wayne gagal berbicara dengan pihak bank untuk bernegosiasi dan ada beberapa orang yang datang untuk memfoto semua propertinya. Ketika Omar sedang mengobrol dengan istrinya, tiba-tiba Tweety datang memperlihatkan gambarnya kepada Omar dan menyuruh Omar untuk menempelkannya di pintu. Omar yang melihat gambar tersebut langsung mendatangi Kapten Wade. Omar terus membujuk Kapten Wade agar mau kembali mengikuti perlombaan itu. Tapi Kapten Wade kekeh tidak akan mengikuti perlombaan lagi. Sampai akhirnya Omar pun pergi meninggalkan Kapten Wade dan memberikan gambar tersebut kepada Kapten Wade. Kemudian scene memperlihatkan Omar berada di atas kapal kecil yang lama-kelamaan hanyut tenggelam. Dan ternyata itu hanya mimpi. Seketika Omar terbangun dan mendengar suara handphonenya berdering. Dan ternyata itu dari Kapten Wade yang sudah menunggu Omar di luar rumah. Omar pun menemui Kapten Wade di luar. Kapten Wade berubah pikiran dan mau mengikuti perlombaan kembali karena telah melihat gambar yang diberikan Omar. Di situ Kapten Wade memberikan ide curang kepada Omar, yaitu dengan membawa ikan yang sudah dibeli dari nelayan lain dan berpura-pura merekalah yang telah menangkapnya di lautan pada perlombaan hari ketiga. Walau beratnya hanya 122 kg, tapi setidaknya mungkin bisa mendapatkan juara 3. Bahkan mungkin juara 2 agar hadiahnya bisa untuk meringankan hutang Omar. Omar pun menolak ide tersebut sampai Kapten Wade memberitahu Omar bahwa kemenangannya dulu yang kedua kalinya dilakukan seperti ide ini dan demi menyelamatkan panti asuhannya Omar. Akhirnya Omar yang tidak punya pilihan lain mengikuti ide curang tersebut. Ide itu pun diketahui oleh Moko, tapi Moko memilih untuk diam. Perlombaan hari ketiga pun tiba. Omar yang datang membawa Tweety sempat ditolak Kapten Wade, tapi Tweety merayu Kapten Wade. Akhirnya Kapten Wade pun memperbolehkan Tweety untuk ikut. Mereka pun mulai berlayar. Baru seperempat jalan, kapal Kapten Wade mogok. Sato pun disuruh Kapten Wade untuk memperbaiki kapalnya. Bersama dengan itu datang panitia mendekati kapal Kapten Wade menawari bantuan. Kapten Wade yang takut rencananya ketahuan oleh panitia tersebut menolak bantuan itu. Sampai akhirnya kapal Kapten Wade pun kembali menyala dan panitia tersebut pun pergi dan mereka melanjutkan berlayar ke tengah laut. Setelah menemukan lokasi yang bagus, kapal pun berhenti. Kapten Wade, Omar, dan Sato pun memulai rencana mereka. Kapten Wade menyuruh Sato untuk membawa anak-anak ke bagian depan kapal.
Sedangkan Kapten White dan Omar ke bagian belakang kapal untuk mengangkat ikan yang sudah dipersiapkan dari semalam. Ketika Kapten White sedang menggulung kail pancingnya, Omar pun berubah pikiran dengan rencana itu. Dia pun membuang ikan tersebut. Kapten White yang mengetahui hal itu langsung marah kepada Omar. Akan tetapi ada Moko di situ, dan Kapten White pun hanya bisa menahan amarahnya. Mereka pun menunggu dan terus menunggu pancingnya disambar ikan. Sambil menunggu, Omar memberi nasihat kepada anak-anaknya bahwa setiap kita memberikan kebaikan kepada siapa saja, pasti kita akan mendapatkan kebaikan itu juga, walau kadang kebaikan itu tidak langsung kita dapatkan pada saat itu juga. Anak-anak yang mengetahui maksud Omar itu pun kecewa bahwa mereka tidak akan mendapatkan ikan dan gagal dalam perlombaan ini. Untuk mengurangi kekecewaan anak-anak ataupun menghibur anak-anak dengan mengajari mereka memancing ikan-ikan kecil yang ada di laut, Omar yang sedang sendirian pun seketika mendapati kalau pancingnya disambar ikan. Omar yang tidak berani memegang pancing karena trauma masa lalu dikagetkan oleh Cato. Sontak membuat Omar refleks memegang pancingnya. Omar yang gugup ditenangkan oleh Kapten White, dan Kapten White pun memandu Omar agar bisa memancing. Bersama dengan itu, Cato langsung memberitahukan kepada panitia perlombaan bahwa tim Kasahukar sedang menangkap ikan marin besar. Sontak kabar itu pun segera disiarkan lewat televisi dan radio. Kebetulan ditonton oleh istri dan anak-anak asuh Omar yang lain. Omar pun terus dipandu oleh Kapten White untuk terus menarik pancingnya. Omar yang kelelahan dan tidak yakin berhasil terus diberi semangat oleh Kapten White. Anak-anak asuhnya pun ikut memberi semangat pada Omar. Dengan sekuat tenaga dan terus melawan trauma masa lalunya, akhirnya Omar dan timnya berhasil menangkap ikan blue marine besar dengan berat 174 kg. Bahkan mampu mengalahkan puncak klasemen yang menjadikan tim Kasahukar menjadi juara 1 dan memenangkan turnamen Babyliss Black and Blue pertama dari Meksiko. Mereka pun sangat bahagia dan berhasil mendapatkan sejumlah uang hadiah yang besar. Setelah kejuaraan itu, Omar dan istrinya Rebecca tetap melanjutkan pekerjaannya di Kasahukar. Uang dari turnamen digunakan untuk merombak dan memperluas Kasahukar, bahkan menambah program anak perempuan. Hingga sejak tahun 2008, Kasahukar telah menyediakan rumah untuk lebih dari 300 anak laki-laki dan perempuan hanya dari sumbangan pribadi. Dan film pun berakhir.